Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman peserta KPA Nasional 2020, pada saat ini kita berada di kelas B jam pertama, dan materi yang akan disampaikan adalah mengenai sholat dengan judul cara menegakkan tawajuh atau pemusatan perhatian dalam sholat. Di dalam modul KPA halaman 213 sampai dengan halaman 240 ada 22 cara untuk dapat menegakkan tawajuh di dalam sholat. Pada jam pertama ini saya akan menyampaikan 9 cara, dan cara ke-10 sampai cara ke-22 akan saya jelaskan atau akan saya sampaikan pada jam kedua dan jam ketiga. Sebelum kita belajar, kita mulai dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan rizkikanlah pemahaman kepadaku. Amin. Baik, cara yang pertama yaitu dengan berwudu. Wudu yang seyogianya dilakukan oleh setiap orang sebelum mengerjakan sholat, dalamnya terdapat hikmah, yaitu atau ialah Allah Ta'ala telah membuat beberapa sarana untuk menyampaikan pikiran dan perasaan kepada orang lain. Di antara sarana-sarana itu ialah jaringan syaraf. Dengan perantaran itu, pengaruh pikiran-pikiran serta perasaan-perasaan manusia kena kepada benda-benda lainnya, dan jaringan syaraf itu merupakan sebagai jalan. Untuk menguasai pikiran-pikiran itu, Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kita untuk berwudu. Bila perasaan sudah tenang, maka tawajuh akan dapat tetap ditegakkan. Jadi wudu merupakan satu sarana yang unggul untuk menegakkan tawajuh. Dari beberapa poin ini kita dapat mengambil kesimpulan atau mengambil pelajaran bahwasannya sangat penting bagi kita semua untuk selalu berwudu ketika hendak melaksanakan sholat. Jadi walaupun kita masih mempunyai wudu sebelumnya, sebaiknya jika kita melaksanakan sholat yang lainnya kita berwudu. Misalnya waktu zuhur kita sudah berwudu, kita sholat zuhur, kemudian sampai asar kita belum batal. Nah, kita kan masih punya wudu untuk sholat, akan tetapi lebih baik untuk menegakkan tawajuh tadi, kita berwudu kembali walaupun kita belum batal wudu kita. Kemudian pada slide selanjutnya masih cara yang pertama, dikatakan akan tetapi bila sudah siap akan mengambil air wudu, maka pada waktu itu hendaknya juga kita menjaga agar pikiran kita jangan terpencar. Jika kita berbuat seperti itu, maka kita akan mendapatkan perasaan tentram di waktu sholat, dan pikiran-pikiran tidak akan dapat membuyarkan tawajuh kita. Jadi dari poin ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasannya ketika kita selesai mengambil air wudu, kita harus tetap menjaga fokus kita untuk melaksanakan sholat. Jadi kita tidak membiarkan waktu antara setelah berwudu dengan sholat itu kita habiskan dengan
memikirkan hal-hal yang lain. Sebaiknya kita menjaga waktu-waktu itu dengan mengingat Allah Ta'ala, dengan berzikir, dengan bertasbih. Baik teman-teman peserta KPA Nasional 2020, itu tadi cara pertama. Sekarang kita lanjut ke cara kedua untuk menegakkan tawajuh atau pemusatan pikiran atau pemusatan perhatian dalam sholat. Maaf, ulangi. Baik teman-teman peserta KPA Nasional 2020, itu tadi cara pertama. Sekarang kita lanjut ke cara kedua untuk dapat menegakkan tawajuh di dalam sholat. Cara yang kedua ialah cara yang telah ditetapkan oleh syariat Islam untuk melakukan sholat, adalah di masjid. Bila manusia mengerjakan sholat di suatu tempat yang pagi dan petang, orang melakukan ibadah di sana dan tempat itu disebut rumah Allah, maka kepadanya akan timbul pikiran bahwa ia berdiri di hadirat Tuhan yang telah mendirikan tempat itu untuk beribadah kepadanya, dan ia merasa wajib menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kepadanya dengan segenap hatinya. Pada poin kedua ini dijelaskan bahwasannya sangat penting sholat di masjid itu untuk menegakkan tawajuh di dalam sholat. Tapi pada masa pandemi COVID-19 ini mungkin ada hal-hal yang memang menyebabkan kita tidak bisa sholat di masjid, ataupun nanti setelah kita mendapat izin dari pemerintah untuk melakukan atau menjalankan new normal, mungkin kita dapat melaksanakan sholat di masjid kembali dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Slide yang selanjutnya masih cara yang kedua. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang-orang Islam seyogianya menyediakan di rumah mereka satu tempat khusus yang ditetapkan untuk mengerjakan sholat, dan di sana tidak ada pekerjaan lainnya dilakukan selain mengerjakan sholat, supaya sementara mengerjakan sholat akan meresap pikiran bahwa di sana adalah tempat guna beribadah kepada Tuhan. Jadi ini untuk anggota-anggota jemaat yang tersiar di berbagai tempat yang memiliki rumah jauh dari masjid, mereka hendaknya menyediakan sebuah ruangan untuk dijadikan nama center atau tempat khusus sholat. Baik teman-teman peserta KPA Nasional 2020, kita lanjut ke cara yang ketiga. Cara yang ketiga adalah perintah menghadapkan muka ke arah kiblat. Jika seseorang menghadapkan muka ke arah kiblat atau Mekah sambil berdiri untuk menjalankan sholat dan ia mengetahui hikmahnya, maka dengan serta-merta ia terkesan oleh peristiwa yang maka dengan serta-merta ia terkesan oleh peristiwa yang terjadi atas Hazrat Ismail alaihissalam, maka terciptalah ketawajuhan terhadap hal ini, bahwasannya ia berdiri untuk tujuan beribadah kepada Tuhan yang Maha Agung lagi Maha Perkasa. Sebagaimana kita ketahui, peristiwa yang terjadi atas Hazrat Ismail alaihissalam adalah kita ketahui beliau pada masa itu masih sangat muda, sangat muda, tapi beliau sudah mempunyai keimanan yang sangat kuat kepada Allah Ta'ala, sehingga apapun yang Allah Ta'ala perintahkan, beliau alaihissalam ini tidak ada rasa ketidaktaatan ataupun rasa enggan untuk menjalankan perintah Allah Ta'ala. Ini dapat kita tiru. Jadi kita
hendaknya dari muda sampai tua kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda bahwa sebabnya azan dikumandangkan adalah untuk membuat syaitan melarikan diri. Jika kita memperhatikan ihwal azan ini, bahwa tujuannya ialah supaya mengalihkan segenap perhatian kita kepada kehebatan dan keagungan atau kegagahan Allah Ta'ala, maka kita pun akan ingat juga pada hikmahnya. Seandainya timbul di dalam pikiran gambaran tentang kebesaran dan kegagahan Tuhan, maka pikiran-pikiran lainnya akan tersingkir dan ketawajuhan akan berdiri tegak. Jadi azan ini juga termasuk hal yang penting untuk terciptanya tawajuh dalam sholat, yaitu bagaimana ketika azan itu dikumandangkan maka segala pekerjaan-pekerjaan kita hendaknya dihentikan dan kita segera mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat. Baik, sekarang kita masuk ke cara yang kelima, yaitu iqomah. Ini pun mengarahkan perhatian kita kepada kebesaran dan kewibawaan Allah Ta'ala. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa mendengar suara iqomah, setan lari tunggang langgang. Artinya ialah juga dengan perantaran itu atau perantaraan iqomah, rasa was-was akan tersingkir dan akan timbul tawajuh kepada Tuhan. Jadi dengan perantaran iqomah kita menjadi semakin siap untuk melaksanakan sholat. Cara yang keenam yaitu merapatkan saf atau barisan. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, luruskanlah saf, kalau tidak hati kalian akan mencong atau bengkok. Dalam keadaan lahiriah biasanya berpengaruh kepada keadaan batiniah. Oleh karena itu, jika secara lahiriah tidak teratur, maka batin juga akan menjadi buruk keadaannya. Sedikit memberikan sebuah pemahaman bahwasannya untuk meluruskan saf yang menjadi patokan adalah tumit kaki bagian belakang antara jamaah satu dengan yang lainnya hendaknya lurus. Kemudian untuk merapatkan saf, itu menggunakan bahu. Jadi bahu itu saling bersentuhan. Cara yang ketujuh yaitu berniat. Yang dimaksudkan dengan niat adalah bukan harus menyebutkan aku berdiri di belakang imam untuk melakukan sholat sekian rakaat dengan menghadap ke arah kiblat dan sebagainya. Melainkan di dalam otaklah kita hendaknya berniat mengerjakan sholat. Jadi kita meluruskan niat kita itu dengan niat yang memang lillahi ta'ala, meraih ridho Allah ta'ala, bukan untuk riya ataupun dilihat orang. Nah, ini yang harus kita perhatikan dalam niat ini. Sesungguhnya niat adalah suatu keadaan dalam hati. Akan tetapi sementara orang tidak tahu apa yang harus dikerjakan pada waktu berdiri. Jika kita siap hendak mengerjakan sholat, maka hendaklah kita bulatkan pikiran untuk melakukan sholat dan memahami apa yang harus kita kerjakan. Cara yang ke-8 yaitu sholat berjamaah. Dengan cara mengerjakan sholat seperti ini, lafaz-lafaz yang sampai ke telinga lewat imam mengarahkan perhatian kita sepenuhnya kepada kebesaran Allah Ta'ala. Pendek kata, imam berulang kali mengingatkan serta menyadarkan orang-orang yang makmum di belakangnya. Itulah sebabnya maka imam mempunyai kedudukan yang lebih daripada orang-orang yang makmum. Sebab imam berulang-ulang memperingatkan mereka bahwa mereka tengah berdiri di hadapan Sang Maharaja dan karenanya harus berdiri dengan menumpahkan segenap perhatian. Ketika kita sholat berjamaah itu dengan kita mendengarkan bacaan-bacaan dari imam, baik itu surat Al-Fatihah, surat pendek ataupun takbir yang imam baca, itu memberikan ingat kepada kita untuk kita senantiasa fokus dalam sholat, senantiasa tawajuh dalam sholat.
Jadi sholat berjamaah ini sangat penting untuk kita dapat menegakkan tawajuh. Cara yang kesembilan adalah sholat tidak dilakukan hanya dalam satu keadaan atau adegan yang itu saja, melainkan secara beragam. Ada tegak berdiri, ada gerakan ruku, ada gerakan i'tidal, ada gerakan sujud, ada gerakan duduk. Hikmahnya ialah kalau seseorang menjadi lengah atau khayalannya terseret arus khayalan yang lain saat ia tengah melakukan sholat, maka keharusannya melakukan ruku atau melakukan sujud membuat pikirannya sadar bahwa ia sedang melakukan sholat. Jadi gerakan-gerakan sholat yang beragam ini menjadikan kita atau membantu kita untuk mendapatkan tawajuh. Dengan gerakan-gerakan seperti ruku atau sujud, kita menjadi orang yang sangat merendah di hadapan Allah Ta'ala. Dengan itu juga kita akan mendapatkan ketawajuhan. Alhamdulillah, materi jam pertama mengenai sholat, yaitu tentang cara menegakkan tawajuh dalam sholat, sudah selesai. Jazakumullah ahsanal jaza saya ucapkan kepada para peserta KPA Nasional 2020 yang telah menyimak dengan sangat antusias. Semoga Allah Ta'ala memberikan ilmu dan merezekikan pemahaman, dan pada akhirnya kita dapat mengamalkan dengan baik dan kita mendapatkan ridho Allah Ta'ala berkat kita berusaha untuk menegakkan atau mendapatkan tawajuh dalam sholat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.